Dan saya juga 2 kali bertemu dan berdialog dengan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Tito Karnavian, Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan bersama tim di salah satu hotel berbintang 5 di kota Jeddah, Saudi Arabia. Sebagaimana Ahok si penistaan Al-Quran diproses, maka selain Ahok dan diambil disesuaikan dan semua orang mereka yang sering menodai agama dan menista ulama juga harus diproses. Sidang terhadap Rizik Syihab memasuki babak pembacaan pembelaan oleh terdakwa dan Rizik Syihab membacakannya sendiri tanpa didampingi oleh pengacaranya. Dia sepertinya sudah menulis lama waktu nggak bisa tidur di dalam sel. Rizik cerita, dia didatangi banyak pejabat negara waktu sedang di Saudi. Salah satunya Tito Karnavian yang pada waktu itu masih menjadi Kapolri. Dan saya juga 2 kali bertemu dan berdialog dengan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Tito Karnavian pada tahun 2018 dan 2019 di salah satu hotel berbintang 5 di dekat Masjidil Haram, Kota Suci Makkah. Dalam 2 kali pertemuan tersebut, saya menekankan kepada beliau bahwa saya siap tidak terlibat sama sekali dengan urusan politik praktis terkait Pilpres 2019 dengan 3 syarat. Dia diminta untuk tidak membuat kerusuhan saat Pilpres 2019 dan Rizik setuju. Salah satu syaratnya adalah saya dan beberapa teman-teman aktivis media sosial harus dipenjara karena dianggap sering sekali menista agama. Mengajukan 3 syarat dari Majelis Hakim yang mulia. Sebagaimana Ahok si penista Al-Quran diproses, maka selain Ahok dan diambil disesuaikan dan semua orang mereka yang sering menodai agama dan menista ulama juga harus diproses hukum sesuai dengan prinsip equality before the law sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Rizik menganggap saya adalah bagian dari intelijen untuk menghancurkan dia dan saya dituduh ada di bawah perintah Dias Hendro Priyono, salah satu staf sus presiden. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya bertemu dan berdialog langsung dengan Kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan bersama tim di salah satu hotel berbintang 5 di kota Jeddah, Saudi Arabia. Kita buat kesepakatan tertulis, kita merah putih yang ditandatangani oleh saya dan Komandan Operasional BIN Majen TNI Agus Suharto di hadapan Kepala BIN dan timnya. Di antara isi kesepakatan tersebut adalah stop semua kasus hukum saya dan kawan-kawan sehingga tidak ada lagi fitnah kriminalisasi. Bagian ini menurut saya lucu ya. Karena Rizik menganggap bahwa hukum harus sesuai kemauan dia. Kalau dia pengen orang dipenjara, ya orang itu harus dipenjara. Nggak perlu pakai bukti dan saksi. Dan di mana letak kesalahannya, pokoknya harus dipenjara. Titik. Rizik bahkan menuding saya menista agama. Menista agama di mananya? Bukankah Rizik yang sebenarnya sering menista agama orang lain? Contohnya nih ya, waktu Rizik dalam salah satu ceramahnya mengejek umat Kristen dengan perkataan, kalau Tuhan beranak, lalu bidannya siapa? Dia mengucapkan kepada saya, Habib Rizik, selamat Natal. Saya tahu artinya, selamat hari lahir Yesus Kristus anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, mestinya saya tersinggung. Untung gue gak kepret. Nah kalau kita tersinggung kan mestinya kita kepret, betul? Kurang ajar lu, anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidannya siapa? Tentu itu menyinggung banyak umat Kristen, tapi dia tidak pernah dihukum tuh karena masalah itu. Rizik bilang saya di-backingi pengusaha dan kebal hukum. Justru Rizik yang kebal hukum karena tidak pernah diproses. Waktu dia menghina Pancasila menjadi pantat gila dan pantat Cina. Bahkan Rizik menghina bapak pendiri bangsa Soekarno dengan mengatakan ketuhanan Soekarno ada di pantat. Jadi supaya Anda tahu, sampai di sini jelas. Jelas. Nah berarti saya mau tanya, kalau gitu Pancasila Soekarno dengan Pancasila Piagam Jakarta sama atau beda? Sama atau beda? Sudah beda. Pancasila Soekarno ketuhanan ada di pantat, ada di pantat. Pancasila Piagam Jakarta ketuhanan ada di kepala, saudara. Beda tidak? Beda tidak? Mana lebih bagus? Apakah Rizik dihukum penjara untuk itu? Enggak kan? Lalu siapa yang menista agama dan siapa yang kebal hukum? Dia atau saya?
Rizik Syihab sebenarnya di depan hakim bukan membacakan pembelaan terhadap dirinya, tetapi lebih kepada curhat dan gak berhubungan dengan sidangnya sendiri. Seperti waktu dia bahas tes wawasan kebangsaan KPK yang dibilangnya itu kerjaan Neo PKI. Adanya tes wawasan kebangsaan di KPK yang pertanyaannya beraroma anti-agama. Antara lain, apakah Anda bersedia melepaskan bangsa dan negara? Yang lainnya lagi, jika Anda ingin memilih, Anda pilih Al-Quran atau Pancasila. Lalu, dengan entengnya di berbagai media massa. Sedangkan tes wawasan kebangsaan di KPK justru untuk memastikan, yaitu ASN pegawai negeri, untuk siap meninggalkan ajaran agama dengan dalih demi bangsa dan negara. Apakah tes wawasan kebangsaan di KPK merupakan bentuk balas dendam yang PKI terhadap umat Islam? Lah, apa hubungannya sama kasus dia yang melanggar prokes dan bohong kalau dia nggak kena COVID? Rizik membela diri dengan mengatakan tuntutan hukumnya terhadap dia lebih berat dari tuntutan terhadap koruptor. Rizik Syihab mengorganisir massa untuk menekan pengadilan supaya membebaskan dia. Di Bogor, di Balai Kota, massa Rizik Syihab ngamuk dan ingin menguasai Balai Kota. Masyarakat tidak mau bubar sebelum dapat kepastian daripada kami. Saya bersedia apabila memang yang hasil dibatasi supaya dialog yang bisa lebih produktif dan tetap dengan prokes yang lebih baik. Insyaallah. Dan kami ini permintaan habis sholat Jumat. Hari Jumat jam 1 siang saya dan beberapa tokoh serta yang lainnya akan kumpul untuk berdialog bersama-sama dengan kami, Mas. Sabar, kita lagi koordinasi, butuh koordinasi. Masa pun akhirnya membubarkan diri. Nantinya masa akan mengagendakan pertemuan dengan Wali Kota Bogor pekan depan. Mereka berbuat rusuh seperti ingin menyandera Balai Kota Bogor sebagai bagian dari pertukaran dengan kasusnya Rizik. Ini pola standar mereka dan saya mengenalnya dengan model trial by mass atau pengadilan oleh massa. Mereka menggunakan kekuatan massa untuk menekan aparat dan untuk mempengaruhi keputusan pengadilan. Orang-orang yang selama ini tidak berbuat dolim, dari wali kota, dari polisi, dari kejaksaan dan siapapun juga, maka tertutup kemungkinan itu dan Anda sebenarnya adalah menyelamatkan semua pihak termasuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari segala keburukan-keburukan. Oleh karena itu kami minta kepada para hakim bebaskan Habib Rizik, ketuk palu Anda karena palu Anda adalah palu keadilan yang mewakili Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebaran nomor HP jaksa penuntut Rizik oleh akun anonim di media sosial. Belum ada kabar lanjut apakah nomor itu beneran punya jaksa atau bukan, tapi kita melihat bahwa cara mereka dalam menekan hukum sangat barbar dan tidak menghormati proses pengadilan. Cara-cara seperti ini yang akan terus mereka lakukan apalagi ketika mereka telah berkuasa di negara ini. Polisi sendiri sudah menangkap 5 orang pendukung Rizik yang bergerak mencurigakan di depan pengadilan negeri Jakarta Timur. Dan masih hangat di kita penangkapan para pelaku bom condet yang memang ingin membuat kerusuhan waktu. Apakah kita mau ditekan oleh mereka dengan tekanan massa seperti itu? Saya yakin polisi, hakim, dan jaksa juga menolak tekanan-tekanan seperti itu. Negara harus berdiri di atas tekanan massa karena kalau harus kompromi dengan itu, hilanglah wibawa negeri ini. Oke, kita ikuti terus sidang Rizik Syihab dan berharap dia dihukum lama di penjara sebagai bukti kalau Rizik tidak berkuasa terhadap apapun dan tidak kepada siapapun.